Untuk poin berikutnya saya silakan Bung Rahmati yang melanjutkan. Silakan Bung. Oke, terima kasih Bang. Suara saya kedengaran ya? Ya, dengar. Slide-nya juga sekarang sudah di nomor 2. Iya benar Kak, udah di nomor 2. Oke. Tadi sudah melanjutkan apa yang sudah disampaikan sama Bang Liston ya. Jadi ini dokumen yang kemarin juga sudah teman-teman perumus diskusikan bersama. Ada 9 poin, dan di poin kedua ini kalau kita baca bersama itu ada statement setiap individu mempunyai kedudukan yang setara dan kebebasan untuk memilih jalan kebenaran sesuai kodrat dan martabat kemanusiaan. Jadi di sini kita berbicara tentang kesetaraan dan kebebasan. Jadi semua manusia apapun jenis kelaminnya, suku, agama, orientasi seksual itu semua setara dan juga memiliki kebebasan. Jadi memiliki kebebasan untuk memilih jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu bisa jadi sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci atau dalam tradisi iman yang kita yakini. Nah, di sini misalnya ada dua hikmah atau dua wisdom ya dari dua tradisi. Dari Bahari misalnya itu dikatakan bahwa ada kebenaran yang mandiri. Jadi prinsip memiliki kebenaran secara mandiri suatu prinsip mendasari beragama. Jadi kebebasan beragama itu maksudnya adalah ya kita punya kebebasan untuk menyelidiki sendiri kebenaran. Kita punya hak asasi untuk mencari kebenaran itu sendiri. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan ya di dalam Roma pasal 10 ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi ini juga penegasan bahwa semuanya setara, semuanya bebas, semuanya punya tadi kodrat dan martabat kemanusiaan. Ini yang poin kedua. Juga ini ada di dalam tradisi Sunda Wiwitan ya, Gusti Ngasi alam mengasah manusia mengasuh. Ini penjelasan detailnya nanti kita kirimkan, akan dipublish juga dokumennya secara resmi ya. Kemudian dari Buddha ada dari Yamakapaka di bagian 5, dari Hindu juga ada di dalam Buddha. Poinnya sama ya, kebebasan kita dalam kebenaran, dalam merefleksikan ajaran-ajaran iman kita ini ada. Kemudian kita lanjut aja dari Katolik dan Islam juga ada ya. Dari Katolik misalnya dari dua komunitas Imane, kemudian dari Islam juga dari Hujurat yang sudah familiar semua ya, kita melakukan. Kemudian yang ketiga itu mengimani, mempelajari dan mengekspresikan ajaran iman dan atau kitab suci agama dan kepercayaan adalah salah satu sarana untuk mengetahui nilai-nilai dasar kebenaran. Tadi dikatakan di poin kedua bahwa kita punya kesetaraan dan kebebasan untuk mencari kebenaran, dan di poin ketiga ini kemudian diperjelas lagi bahwa dasar-dasar kebenaran yang kita cari tadi itu bisa kita imani, kita pelajari dan juga kita ekspresikan. Kemudian mengekspresikan, mengungkapkan ajaran iman dan atau kitab suci kita itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan ya sebagai manusia. Misalnya dari Konghucu itu disebutkan misalnya firman Tuhan yang Maha Esa itulah dinamai watak sejati. Hidup memiliki watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci, dan dengan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Jadi di sini ada jalan, ada proses pencarian yang tadi, ada jalan suci yang coba dilakukan. Kemudian juga dari Buddha juga demikian. Meskipun seseorang yang sudah meninggalkan keyakinan yang lama dan kemudian memeluk keyakinan yang baru, maka seorang tersebut dianjurkan tetap berbuat baik kepada pemeluk keyakinan yang lama. Itu juga bagian dari realis atau wisdom dan ajaran iman yang kita yakini. Kemudian poin yang keempat itu ada usaha untuk mempelajari kebenaran dapat dilakukan dengan perjumpaan dan dialog antara sumber-sumber agama atau keyakinan dan ilmu pengetahuan. Ini yang misalnya kemarin di FGD kita lakukan, dan dalam konteks ini juga yang saat ini kita lakukan juga dalam rangka ini kan, mempelajari kebenaran dengan perjumpaan dan dialog.
Tentu nanti teman-teman dari beragam agama yang hadir di sini juga bisa memberikan tanggapannya bagaimana apa yang diyakini tentang kebenaran dalam tradisi iman atau juga kitab suci yang diyakini. Ini adalah ruang perjumpaan dan dialog yang ingin kita tekankan dalam ajaran Hindu. Misalnya di lembaga kita, mereka yang sudah terbebaskan sepenuhnya dari ikatan duniawi, dia yang kesadarannya berada mantap pada ilmu pengetahuan suci, bagi orang seperti dia itu yang melakukan segala perbuatan demi persembahan bakti kepada Tuhan, maka ia terbebaskan sepenuhnya dari segala reaksi perbuatan. Jadi ini ada bicara tentang ilmu pengetahuan suci juga ya atau sumber-sumber agama atau keyakinan. Ini poin yang keempat. Sebenarnya di setiap poin itu nanti akan ada jabarannya dari beragam tradisi, tapi di sini kami hanya melakukan satu bagian saja. Kemudian di poin kelima, menghalangi usaha-usaha untuk mempelajari agama atau kepercayaan adalah tindak diskriminasi. Jadi ini juga sebagai satu pernyataan bahwa segala bentuk usaha untuk menghalangi, mencegah atau bahkan menghancurkan upaya untuk mempelajari agama atau kepercayaan lain itu adalah tindakan diskriminasi. Misalnya di iman teman-teman Kristiani itu di dalam kitab Efesus misalnya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memudahkan ini. Jadi kita jangan sombong, kita jangan bersikap takabur atau membesarkan diri kita dan mengecilkan orang-orang lain di sekitar kita. Dalam tradisi gereja Katolik juga ada yang mensimpatikan dua, juga sama. Intinya adalah bebas setiap orang untuk mengekspresikan ajaran agamanya, dan kita juga tidak boleh menghalangi atau mencegah umat lain untuk mengekspresikan. Kemudian yang keenam, ini lebih praktikal atau lebih nyata ya, yang kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari, bahwa dalam menjalankan keyakinan yang tadi sudah kita sebutkan itu diperlukan ibadah dan juga rumah ibadah yang juga bagian utuh dari kebebasan itu, termasuk simbol-simbol keagamaan atau simbol-simbol kepercayaan itu juga bagian dari mengekspresikan keyakinannya, sehingga itu juga harus dijaga, harus bisa setiap umat, setiap kepercayaan dan juga agama itu bisa mengekspresikan itu. Dan ini memang yang masih menjadi tantangan, misalnya di beberapa daerah ada kesulitan membangun rumah ibadah, kemudian ada penghancuran, pembakaran dan seterusnya. Ini juga masih menjadi tantangan kita, bagaimana kemudian ini bisa diakses semuanya bisa mengimplementasikan dan beribadah secara aman dan juga nyaman di negara kita. Ini poin ke-6 ya, bisa kita lihat beberapa contoh rumah ibadah, tempat-tempat ibadah atau juga tradisi-tradisi ibadah yang juga beragam, yang tentu harusnya kita bisa melakukan dan mengikuti. Kemudian yang ketujuh, mengekang hak asasi kebebasan beragama dan berkeyakinan berarti melawan kodrat Tuhan yang memberikan kebebasan bagi setiap individu. Karena kita yang tadi di awal kita sudah bicara ya bahwa Allah, Tuhan yang Maha Esa itu memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk mencari jalan kebenaran, maka upaya mengekang atau mencegah seseorang untuk mencari jalan kebenaran itu adalah bagian dari melawan kodrat Tuhan, melawan hak asasi yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Hanya dalam tradisi Sunda kita itu ada, saya tidak bisa mengungkapkannya, nanti Kang Pri atau teman-teman yang lain yang teman-teman sudah bisa menjelaskan itu ya. Intinya seperti itu. Jadi kita tidak sepengakuan, tapi kita sepengertian. Dalam Islam juga ada, dan dalam tradisi-tradisi yang lainnya juga sama seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin yang ke-8. Kebebasan itu diberikan kepada semua manusia, apapun kondisinya. Ya, artinya kebebasan itu sangat inklusif dan juga tidak bias gender. Nah, ini yang juga perlu kita tekankan, bahwa kebebasan itu ya inklusif dan tidak bias gender. Laki-laki dan perempuan semuanya itu punya akses yang setara untuk mengakses kebebasan. Jadi tidak boleh ada lagi bias gender, misalnya ada yang lebih diutamakan di antara yang lain, atau juga ada diskriminasi
gender tertentu, orientasi tertentu itu kita harus lawan dengan ini, sikap ini. Jadi ada kebebasan yang diberikan kepada semua manusia apapun itu. Dari tradisi Parmali misalnya, dan juga dari Baha'i juga, dan dari tradisi-tradisi agama yang lain. Ini poin yang ke-8. Kemudian yang terakhir, menjaga keharmonisan umat beragama dan berkeyakinan adalah tugas kita bersama. Jadi ini sebagai ajakan sekaligus langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai umat beragama, sebagai generasi muda. Ya, kita bisa melakukan ini bersama-sama. Ini merupakan tugas kita bersama-sama dan merupakan bentuk penghormatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika kita mengaku hormat tunduk kepada Tuhan, maka di saat yang sama kita juga harus menghargai, menghormati sesama kita manusia. Caranya ada dua ya. Yang pertama, menjaga keharmonisan melalui dialog. Ya, perjumpaan tadi juga di poin sebelumnya sudah dijelaskan. Ada beberapa ada 7 dataran dialog yang juga di EPC kita lakukan ya. Prinsip ini yang kita lakukan ya, 7 dataran dialog kehidupan, dialog sosial, etis, antar umat beragama, interaksi, dialog aksi, dialog teologis, dan juga dialog interagama. Itu kita lakukan di EPC juga, dan ini kita adopsi dari tulisannya Prof. Gunawiratma dalam buku Dialog Antar Umat Beragama yang juga sudah diterbitkan PLTS dan juga Mizan kalau tidak salah. Dan yang terakhir, cara kita untuk menjaga keharmonisan adalah dengan mempertahankan, mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nanti Mbak Afaf mungkin yang bisa lebih banyak berbicara tentang ini, tentang keyakinan atau kearifan lokal, tapi yang pasti yang kita tahu bersama adalah tadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini semboyan bangsa yang sudah tahu bersama, dan ini yang perlu kita tekankan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Ada beberapa tradisi-tradisi kearifan lokal yang akan disampaikan. Untuk yang bagian hukum nanti juga akan ada hubungan yang lebih banyak lagi memberikannya. Mungkin itu saja. Mohon maaf tidak terlalu banyak khutbah tadi ya. Saya khutbah dari beragam tradisi agama dan kepercayaan. Ada beragam ayat tadi yang kita lihat bersama. Ini dari kami, saya dan Mbak Liston, dalam konteks narasi iman dan tradisi kitab suci. Nanti untuk lebih detailnya kita akan sharekan dokumen ini ke teman-teman.